Pernah kebayang nggak kalau seluruh tatanan dunia bisa dirombak total cuma dalam satu pertemuan? Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah prediksi geopolitik yang cukup berani untuk tahun 2026. Prediksi ini melihat hubungan internasional sebagai permainan catur dengan taruhan super tinggi, di mana setiap langkah bisa berujung pada kesepakatan raksasa atau kehancuran global. Nah, inti dari semua prediksi ini cuma satu peristiwa. Kunjungan Donald Trump ke Tiongkok pada April 2026. Menurut analis geopolitik Profesor Jiang Shueqin, ini bukan kunjungan diplomatik biasa ya. Sama sekali bukan. Ini adalah puncak dari sebuah strategi besar. Sebuah babak penentuan yang katanya sudah disiapkan bertahun-tahun. Oke, biar kita ngerti prediksinya, kita harus coba mikir kayak si profesor ini. Analisisnya itu didasarkan pada teori permainan, yang melihat para pemimpin dunia bukan sebagai orang yang idealis, tapi ya kayak pemain catur yang super dingin dan penuh perhitungan. Setiap gerakan, setiap aliansi, setiap konflik, itu semua bagian dari rencana buat memaksimalkan kepentingan nasional masing-masing. Jadi, apa tujuan utama Amerika dalam permainan catur global ini? Prediksinya simpel tapi ambisius banget. Sebuah squeeze play atau permainan menekan yang dirancang untuk memperkuat satu hal di atas segalanya, yaitu dominasi dolar Amerika. Logikanya begini, analisis ini bilang kalau Amerika secara strategis menggunakan konflik-konflik global sebagai senjata untuk menyudutkan Tiongkok secara ekonomi. Tujuannya adalah memaksa Tiongkok untuk terus-menerus membeli utang Amerika, dan Washington diprediksi akan menggunakan segala cara, termasuk tekanan ekstrim, untuk memastikan hal itu terjadi. Dan strateginya ini nggak main-main, cakupannya global. Kalau kita lihat di slide ini bukan cuma satu langkah, tapi serangan dari berbagai penjuru untuk mencekik akses Tiongkok ke sumber daya vital. Mulai dari mengacaukan pasokan minyaknya di Timur Tengah, sampai mengendalikan mineral penting di Amerika Latin, setiap langkah dirancang untuk membuat Tiongkok semakin bergantung pada Amerika. Tapi, strategi ini berisiko luar biasa tinggi. Kenapa? Karena kedua raksasa ini sangat saling bergantung satu sama lain. Mereka itu ibaratnya terikat dalam tarian ekonomi yang rumit banget. Dimana kalau satu jatuh, yang satunya lagi bisa ikut terseret ke bawah. Nah, slide ini nunjukin langsung ke jantung permasalahannya. Ini adalah benturan dua visi dunia yang beda banget. Amerika bersikeras untuk tetap jadi satu-satunya penguasa global, sementara Tiongkok menuntut untuk dihormati sebagai negara yang setara. Jadi ini soal dominasi versus kesetaraan. Metafora tangga di atas jurang ini, ini benar-benar nunjukin betapa gawatnya situasinya. Ini adalah konsep kehancuran ekonomi yang saling terjamin. Maksudnya, kalau satu pihak terlalu nekat mendorong, seluruh tangganya bisa ambruk, dan dua-duanya jatuh bareng. Dalam permainan ini, mereka berdua bisa kalah telak. Tapi jangan salah, Tiongkok juga nggak tinggal diam dalam skenario ini. Mereka punya senjata ekonomi sendiri loh. Cuma dengan menekan satu tombol, mereka bisa aja melepas semua surat utang Amerika yang mereka punya, memicu krisis utang, dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem keuangan Amerika. Oke, kita lanjut lagi ya, karena ceritanya makin rumit nih. Strategi Amerika yang agresif ini diprediksi bakal goyah justru karena masalah dari dalam negeri sendiri. Jadi masalahnya mungkin bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Menurut analisis ini, ancaman terbesar bagi Amerika sebenarnya bukan Tiongkok, tapi fondasi ekonominya sendiri yang katanya nggak sehat. Ini pernyataan yang, cukup mencengangkan ya, bahwa seluruh struktur kekayaan dan kekuasaan Amerika itu konon dibangun di atas fondasi spekulasi yang rapuh. Dan kelemahan ini ada 3 poin utamanya. Pertama, gelembung AI yang gede banget, heboh doang tapi belum jelas untungnya di mana. Kedua, pasar keuangan yang terlalu banyak main di aset kertas spekulatif, bukan barang beneran. Dan ketiga, ketidakstabilan dari dunia kripto. Biar kebayang nih ya, contohnya di pasar perak. Ada perusahaan yang katanya leverage-nya sampai 300:1. Artinya, untuk setiap 1 ons perak beneran yang mereka punya, mereka jual janji 300 ons perak kertas. Coba bayangin kalau semua orang tiba-tiba minta perak fisik mereka di saat yang sama. Nah, di tengah masalah internal ini, Amerika katanya nggak bisa lagi ngandelin sekutu-sekutu lamanya. Analisis ini ngasih gambaran yang suram banget soal Eropa, yang seolah-olah lagi sleepwalking ke arah bencana, terjebak dalam penyangkalan atas kesalahan strategis mereka di Ukraina. Jadi, intinya begini. Menurut prediksi ini, di bawah Trump, Amerika ngelihat Eropa itu bukan lagi partner, tapi beban yang siap dibuang. Kalau ini beneran terjadi, artinya aliansi Atlantik yang udah jadi tulang punggung dunia barat selama 75 tahun, bisa jadi tinggal sejarah.
Semua langkah ini, semua drama ini, ternyata mengerucut ke satu konfrontasi akhir yang menentukan. Semua bidak catur yang kita bahas dari tadi itu digerakkan untuk satu tujuan akhir. Dan babak akhirnya menurut sumber ini adalah Iran. Menyelesaikan masalah Iran, yang kemungkinan besar lewat jalur militer, dilihat sebagai tujuan pamungkas dari kebijakan luar negeri Trump, puncak dari semua tekanan dan ketegangan yang sudah dibangun. Timeline ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Jadi, tekanan ke Tiongkok, penguasaan sumber daya di Amerika Latin, itu semua bukan tujuan akhirnya. Itu cuma pemanasan buat pertarungan final dengan Iran. Ini adalah rangkaian peristiwa yang diprediksi bakal mengubah peta dunia secara total. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah Tiongkok bakal nurut dan terima peran bawahan di tatanan baru Amerika? Atau mereka bakal gabung sama Rusia buat ngelawan? Pilihan Tiongkok inilah yang akan menentukan arah dunia ke depan. Dan ini ninggalin kita semua dengan pertanyaan terbesar untuk tahun 2026. Apakah kita lagi nonton sebuah penataan ulang kekuatan dunia yang jenius? Atau ini cuma langkah-langkah nekat terakhir sebelum sebuah kekaisaran runtuh? Ya, cuma waktu yang bisa jawab.